Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari kota Pacitan, akhirnya kita sampai juga di kota Yogyakarta. Kota yang selalu punya suasana khas, mulai dari jalannya, keramahan orang-orangnya, sampai nuansa tradisional yang masih sangat terasa begitu kuat. Kali ini kita menyempatkan diri untuk melewati Malioboro, salah satu ikon paling terkenal di kota Jogja. Di sepanjang jalan, suasananya begitu ramai dengan wisatawan, pedagang, kuliner, dan berbagai macam oleh-oleh khas Jogja. Dan yang pasti, kita yang masih mempunyai keturunan daerah Gunung Kidul atau Wonosari dan Ponjong meminta maaf sebesar-besarnya untuk Uti, Pak Le, Bule, Mas-mas, saudara-saudara, maafin kita nggak sempat mampir karena memang terbatasnya waktu. Meskipun hanya singgah sebentar, rasanya belum lengkap kalau ke Jogja tanpa menikmati suasana Malioboro. Bagaimana keseruan kita mengeksplor kota Jogja ini? Yuk kita tonton videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjut lagi ya dari Pantai Soge. Sekarang jam 4:30. Kita lanjut ke 0 km Jogja. Setelah ke Jogja aja karena kesorean, jadi planning kita buat ke Pantai Sepanjang, terus pantai-pantai Gunung Kidul. Yang lain kita pending ya karena memang waktunya yang nggak sempet. Kondisi Pantai Soge sekarang nih seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya. Sepi banget. Sangat-sangat sepi. Terus airnya pun lagi pasang. Dan estimasi kita dari Pantai Soge ke 0 km Jogja itu sekitar 3,5 jam. Kita pengen ambil view pakai 360 seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk 3 jam. Ada pom bensin juga kok di Pantai Soge ini, jadi gak usah khawatir. Dan ini kita melalui lintas selatan ya, jalur lintas selatan seperti ini teman-teman, lintas selatan Pacitan. Mataharinya. Kalau kita pas sunrise sih, ini kalau sunrise di Batu Bukit keren nih. Kita mau ngebelah Batu Bukit. Nah, nih lihat view dari atas nih teman-teman nih. Masya Allah. Tuh. Kok matikan? Ini telepon kamu yang Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju 0 km Jogja. Bye. Yo teman-teman, kita balik lagi ya. Jadi setelah tadi di Pantai Soge,
dengan keadaan Pantai Sobi yang sangat-sangat sepi. Ini kita lanjut menuju titik 0 km Jogja melalui Pacitan, Pacimantoro, Wonosari, sampai di Jogja. Estimasi dari sini sekitar 3 jam setengah. Sekarang jam setengah 5. Ya estimasi jam 8 lah sampai lah. Karena mungkin kita juga masih ornes ya. Yang nggak tahu lihat nanti aja gimana keadaan kita mau dilanjut. Lanjut istirahat. Nah ini jadi mungkin kalau teman-teman melipir atau riding melalui jalur lintas selatan ini yang sekarang sudah terkoneksi ya dari jembatan Pandan Simo, Bantul, Denles. Jadi teman-teman nih tembusnya sini nih kalau jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul yang di bawahnya tuh langsung ke lautan ya. Insya Allah mataharinya cerah. Oke ya. Di sini suhu apa ya? Sejuk 27 derajat di jam setengah 5 sore. Karena tadi kita dari Pantai Sogi itu langsung naik kita ke perbukitan. Tapi mungkin dengan view yang berbeda ya, mungkin kalau dari arah Gunung Kidul view-nya beda, dari arah Pacitan view-nya beda. Makanya tadi kita coba ambil pas pulang pakai 360, pengen tahu view dari arah Gunung Kidul itu seperti apa. Dan mungkin nanti kalau misalkan memang ada spot-spot yang bagus, nanti bakal kita update kok. Nah dari sebelah kiri mungkin nggak jauh ya, mungkin kalau teman-teman biasa touring ke Ciletuh atau udah pernah ke Ciletuh ya nggak jauh beda dengan Ciletuh. Tapi mungkin ada beberapa karakter di sini yang di Ciletuh nggak ada. Di sini tuh perbukitannya perbukitan batu kars. Nah tuh di depan bisa teman-teman lihat tuh. Jadi batu-batu gamping atau batu-batu kapur yang dibelah. Dan di sini dulu di tahun-tahun yang lalu ya, itu adalah dasar lautan. Dan sekarang menjadi dataran. Makanya di sini banyak banget tuh batu-batu kars, batu-batu karang kayak gitu ya. Biasanya pecinta-pecinta bonsai sih. Nah, tuh. Nah, ini batu-batu kayak gini tuh yang dibelah. Yuk, gimana keadaan jalan jalur lintas selatan Pacitan menuju Gunung Kidul? Mari kita teruskan. Let's go. Oke teman-teman, kita udah masuk jalan lingkar Pacitan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Di sebelah kanan, kiri sawah dan gunung. Tuh, dengan matahari yang akan terbenam. Nah, ini juga selamat datang ya di Kota Pacitan, kota kelahiran mantan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi nanti kalau nggak salah di depan tuh ada museum apa ya, museum seni mungkin ya, atau mungkin bisa teman-teman koreksi. Nah seperti ini keadaan jalannya teman-teman, asik banget jalannya. Full hijau, pokoknya fresh banget di sini. Oke, kita lanjut lagi gimana perjalanan kita menuju titik 0 km kota Yogyakarta melalui Pacitan ini. Nanti kita akan melewati Pacimantoro. Seperti apa perjalanannya? Yuk kita lanjut lagi.
Oke, teman-teman, kita mau isi bensin dulu setelah perjalanan tadi ya, dari kita ngisi dari Dampit. Isi full, sekarang masih tinggal 3 bar, jadi kita isi full lagi. Karena berhubung nanti kita bakal lewatin Cimantoro ya. Yang treknya itu melalui hutan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kasih bensin dulu sekaligus rest kali ya, karena pas azan maghrib. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di Jalan Raya Pracimantoro. Kanan nih, kita Pracimantoro ya. Jadi ambil kanan. Kalau di sini mah udah Jogja yang. Wah, ada pasar malam ternyata. Waduh, awkward. Oh. Oke yuk, kita ambil kanan. Aduh, jalannya gini lagi ya. Ini Jalan Raya Pracimantoro. Gimana keadaan jalannya nih ya? Bisa teman-teman lihat sendiri nih, jalannya banyak tambelan, sorry. Yang nggak rata. Boh, seperti inilah keadaan jalannya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau ada yang udah masuk-masuk ke kota-kota lah, daerah kota. Mungkin habis ini Wonosari kali ya. Ya. Oke, teman-teman. Kita udah sampai di daerah Semanu. Nah, ini di depan kita ambil kanan nih. Nah, ambil kanan. Oke. Dan berarti kalau udah di Semanu sih udah nggak jauh lagi masuk kota Wonosari ya. Jadi gimana kelanjutan perjalanan kita menuju Jogja via Wonosari? Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, kita udah sampai di kota Wonosari. Ini di depan sebelah kiri nih pasar Wonosari. Kita dibuang ke kanan satu jalur. Nah, masih 1 jam 15 menit sih sampai di 0 km Yogyakarta. Tadi kondisi jalan di Pracimantoro ya lumayan ekstrim juga sih, dengan kondisi jalannya yang nggak terlalu besar, naik turun, terus minimnya penerangan dan nggak kurang ratanya jalur. Jadi kalau buat teman-teman yang emang mau melewati jalur Pracimantoro malam hari dengan lampu penerangan yang standar, diharapkan di-upgrade. Kalau tadi kita udah pakai lampu laser aja masih kurang maksimal. Belum. Nah, jadi ternyata di sini suhunya pun sama kayak tadi di Pacitan ya, 26 derajat. 26 derajat. Nah, ini di sebelah kanan kita nih alun-alun.
alun-alun kota Wonosari. Nah, ini di depan gedung DPRD, kita ambil kanan. Kita ambil kanan. Ya, dari sini kita bakal bablas lurus terus ya, sampai kota Jogja. Dan sekali lagi maafin boleh Pale, Mbak, nggak apa ya, mas-mas yang emang mau, yang nggak bisa, kita nggak bisa mampir karena kita lagi ngejar waktu ya. Kita harus sudah sampai Jogja, terus besok pagi kita langsung berangkat lagi. Karena kemarin kita kehilangan kunci, akhirnya diketahan di Dampit 2 hari ya, jadi schedule-nya molor semua. Kemarin rencana kita emang mau mampir sih ke sini, tapi memang ya kita cuma bisa merencanakan ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bakal explore Gunung Kidul lebih lebih detail ya, lebih lama lah di sini. Keadaan Wonosari malam ini cukup ramai, terutama dari arah Jogja. Mungkin ada sebagian yang memang sudah libur weekend, jadi yang mungkin ngekos di Jogja untuk kerja di Jogja, terus pada Jumat, besok Sabtu Minggu weekend libur, akhirnya pulang. Jadi sama sih kayak di Jabodetabek juga banyak yang kayak gitu. Jadi kalau malam Sabtu tuh jalur-jalur lintas provinsi itu rame, terutama tuh Pantur apa Kalimalang, Jalan Raya Bogor, nah itu udah pasti rame tuh kalau malam Sabtu kayak gini. Bagi jam-jamnya ya jam-jam segini juga sih. Kanan. Selamat datang. Nih di depan tuh Tugu ya, dulu di sini tuh Tugu Gamelan atau ya Tugu orang main gamelan, sekarang sudah diganti dengan Kobong Gamping. Nah ini ke kiri tuh bisa ke arah mana? Baron, Pukuk, Prakal, Pantai Gunung Kidul. Nah ke kiri ke Pelayan atau ke Delingo atau ke daerah mana? eh Obelix Sea, tapi yang di mana tuh lupa namanya. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Ya, sejam. Nah, ini seharusnya kita maafin, nggak maafin. Maafin. Wah, banyak yang baru. Sebuah pecel Madiun. Terus sini nih. Nah, ini ke kanan nih. Oh, bengkel apa sekarang di bengkel apa mana? Oh, kafe. Wasko kafe sekarang Steam. Steam ada. Nah, ini kita melewati batas kota Wonosari. Jadi kita masuk kabupaten.
Gunung Kidul. Oke, kita lanjut lagi. Gimana keadaan perjalanan Jalan Jogja Wonosari malam ini seperti apa? Yuk, kita lanjut lagi. Iya. Nah ini di sebelah kanan ya ada Hotel Santika ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin road trip ataupun touring rombongan di Wonosari Gunung Kidul juga udah ada Hotel Santika ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Apalagi sekarang jalur sini tuh merupakan jalur pariwisata. Jadi untuk tempat-tempat istirahat, tempat-tempat oleh-oleh di sini udah banyak kok. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, kita udah sampai di Sambi Pitu. Jadi ini pusat oleh-oleh terakhir ya sebelum turun ke kota Jogja. Ini ada apa ya ditutup ya? Ini kayak ada perbaikan jalan apa biasanya sih di sini sih banyak ini apa oli tumpah. Iya, jadi banyak yang kecelakaan. Ini daerah sini nih, di daerah sini. Saya nggak ngerti lah ya. Ini lagi musim sawo tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Sawonya ngegantung. Widih, makan sawo tuh nggak bisa satu sih. Iya, kalau makan satu tuh nggak berasa. Ya, kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi perbaikan ternyata teman-teman. Perbaikan jalan pengaspalan ya, di aspal ulang. Tuh, lagi sedang ada perbaikan jalan. Waduh, nih kalau weekend nggak tahu dah tuh kayak gimana, pasti macet banget itu. Hah? Besok? Mulai besok tuh, iya. Udah malam Senin. Jadi just just apa ya? Just cerita lah. Dulu pertama kali ke sini tuh naik bis dan jalanannya tuh nggak seperti saat ini ya, teman-teman. Jadi dulu ada jalanan tuh yang namanya Europetruk, itu udah nggak ada sekarang karena banyak modifikasi jalan. Jadi jalur-jalur yang ekstrim itu sekarang banyak yang dilurusin. Kayak tadi itu jembatan tuh waktu itu nggak ada tuh, harus belok dulu. Akhirnya karena lihat perkembangan ya, mungkin dari makin tahun terus banyak pemudik yang memang berwisata ke daerah pantai di Gunung Kidul, mungkin perbaikan-perbaikan pun dilakukan pemerintah. Ya bisa apa ya, agar lebih nyaman sih wisatawan yang berwisata ke daerah Gunung Kidul ini. Nah ini dulu tuh jalannya tuh nggak selebar ini nih. Dulu masih ada zamannya bus Santoso, maju lancar masih ada sekarang. Terus dulu tuh kalau dari Jogja tuh masih ada tuh yang namanya bis Wonosari Jogja tuh.
Sekarang pun masih ada, tapi ada jam-jamnya, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan setiap jam pasti ada, setiap menit pasti ada. Pasti ada itu angkutan dari Jogja Wonosari. Dia, iya dulu dulu tuh kayak model ini, kayak model kalau di Jakarta tuh kayak Kopaja kayak gitu. Terus ada bis besar juga, lupa nama bisnya apa ya. Itu jadi ngetemnya tuh di Ring Road. Dari Ring Road, mangkal, nungguin penuh, baru berangkat. Tapi berjalannya waktu, kota Wonosari Gunung Kidul saat ini menjadi tempat pariwisata yang cukup berkembang ya. Dari sisi pantainya, bukan cuma pantai aja sih, tapi banyak juga teman-teman. Karena di sini terbilang murah untuk harga tiket masuk pantainya. Jadi kalau nggak salah ya, nggak tahu ya, kita terakhir waktu itu masuk pantai, registrasi di pintu masuk Pantai Baron itu kalau nggak salah 15.000 atau 20.000 gitu. Nah ini dulu jalur lama nih ke situ tuh teman-teman. Nah ini jalur jalur barunya tuh ya, jadi belokin. Jalur lamanya tuh di situ tuh. Itu bisa tembus ke Gua Pindul atau Ngelanggeran. Situs apa ya, Gunung Api Purba yang Ngelanggeran ya. Nah nih kalau kayak tembak deh kan emang sepi. Masya Allah. Lubangnya. Oke, kita lanjut lagi nanti yuk. Oke teman-teman, kita sampai di Pato, perempatan Pato itu. Nah ini ke kiri bisa ke arah Delingo, hutan Mangunan, kebun buah. Nah itu ke kanan itu bisa ke Ngelanggeran. Nah itu di depan kita tuh Heha tuh. Nah tuh Heha Skyview. Video ini yang kelihatan. Dan di sini salah satu ikonnya kota Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi biasanya rame sih. Nah, tuh di depan tuh City Lake-nya kota Jogja. Di sebelah kiri kita landmark Gunung Kidul. Nah, buat teman-teman yang mau menikmati kota Jogja di malam hari, bisa di sini nih. Jadi salah satu tempat rekomen, namanya Bukit Bintang nih. Nah, sebelah kiri nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat sebelah kiri tuh. Tuh, City Lake-nya kota Jogja. Dan ini di atas, di depan kita nih baru nih, apa ini tuh di atas tuh? Apa ya? Ini baru banget ini. Ini belum ada setahun itu. Kemarin kita terakhir di situ belum ada tuh. Apa itu ya? Kita cari tahu deh. Ya, kota Jogja di malam hari. Mudah-mudahan kelihatan sih ya.
Nah ini di atas sini tuh apa ya lagi apa ya? Gak ngerti, nggak tahu itu dari mana. Kayaknya pasti ada pintu lagi sih di sini deh atau jalan menuju ke sana tuh. Oke teman-teman, kita udah sampai ring road. Nah ini kita kalau ke kanan tuh ke arah Solo ya. Solo, ya jalan dari Solo, Prambanan. Ke kiri tuh ke Purworejo, ke Bantul. Nah ini kita ambil arah lurus ke arah kota. Jadi rencana kita mau mampir ke tempat sepupu. Dan kebetulan punya usaha kuliner. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang mau yang main ke Jogja bisa cobain, bisa menjadi salah satu rekomen buat teman-teman yang mencari kuliner di Yogyakarta. Nanti bakal kita review tempatnya, terus apa aja sih yang ada di sana, terus gimana rasa dan harganya. Ya nanti jadi ini kalau dari ring road, jadi posisinya tuh ada di satu lampu merah. Dulu tuh namanya SGM ya dulu. Pokoknya patokannya teman-teman, kalau dari ring road itu satu lampu merah setelah kebun binatang Yogyakarta. Tapi kalau dari arah 0 kilometer itu patokannya tuh ada tulisan SGM. Nah itu disitulah. Nanti belok kanan sedikit pas nggak jauh dari lampu merah. Nanti bakal kita kasih deskripsi lokasinya deh. Oke kita lanjut lagi. Ya kita ke kanan. Sebenarnya sih lurus bisa ya, cuman karena kita terbiasa. Karena kalau di Jogja tuh apa ya sedikit membingungkan kalau belum hafal-hafal banget jalan. Ya mungkin hampir setiap kota kali ya karena memang kita bukan orang situ gitu. Tapi Jogja ya jujur dari dulu tuh nggak hafal-hafal kalau di kota Jogja tuh. Nggak tahu kenapa. Nah ini nanti di depan kita ke kiri nih. Ada lampu merah lagi kita ke kiri. Tapi diperhatiin ini dari tadi ya. Kendaraan-kendaraan yang ada di Jogja ini rata-rata standar. Nanti kita ke kiri nih. Susu. SGM. SGM udah nggak ada. Oh, ya, sekarang factory outlet sekarang. Dan terusin lagi tadi ya teman-teman. Jadi kendaraan yang ada di Jogja ini rata-rata kalau pakai satu spion itu biasanya tuh di sebelah kiri.
biasanya. Ya nggak tahu, karena mungkin peraturan di sini. Tapi sebenarnya sih sama aja ya. Nah ini sebelah kiri kita nih Gembira Loka, kebun binatang Yogyakarta. Jadi dari Gembira Loka ini satu lampu merah lewatin. Nih orang naik mobil nggak sabaran nih. Tuh, barbar batu, tuh. Lagi, hah? Atau lagi kan? Oh iya ini belok bener. Kiri lah, ngapain belok kanan? Ya Arin tadi tuh orang belok kiri langsung. Nah ini nih teman-teman tempatnya nih. Alhamdulillah. Ini menunya nih teman-teman, mungkin bisa dijadikan salah satu referensi. Ini mesen ayam bakar madu. Udah Udah habis. habis. Dia udah habis Pokoknya duluan. di screenshot aja ya teman-teman menunya nih. Rekomen sih. Alamatnya nanti. Nah ini ada sosial medianya juga kok. Nah nih. Itu ada nomor HP-nya. Rekomen sih. Selamat mencoba. Kita makan dulu. Ya, teman-teman lanjut lagi ya setelah tadi kita res di sepupu. Jadi nanti untuk detail alamatnya nanti kita kasih di deskripsi ya. Aduh, teman-temannya, nanti teman-teman lihat, nanti bisa deskripsi aja. Yang pasti rekomen lah. Kalau di Jogja bingung mau makan apa, bisa mampir ke situ. Ya. Oke, saat ini kita menuju penginapan. Tadi Mbak Dia udah cari, dapat di belakang Malioboro atau lebih tepatnya di dekat pabrik bakpia Tato 26. Dan kondisi kota Jogja pada malam hari ini dingin, suhu di 26 derajat. Jadi tadi suhu bilang sih memang beberapa minggu ini Jogja tuh lagi dingin-dinginnya. Ya mungkin karena musim kemarau juga ya. Dan pastinya mungkin kondisi keadaan di Malioboro atau lebih tepatnya di 0 km nanti kita bakal lihat bareng-bareng kondisinya malam ini seperti apa. Apakah masih ramai? Karena mengingat suasana masih libur sekolah. Atau mungkin memang sudah sepi. Gimana keadaan 0 km Malioboro? Nah itu sebelah kanan kita tuh Taman Bintar ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih dari titik 0 km ke tempat sepupu tadi tuh nggak terlalu jauh ya. Paling sekitar 500 meter lah. Ya sekitar 500 meteran lah. Udah sampai di Malioboro. Di Malioboro. Di tempat pupuk. Rencana kita besok pagi Badian mau ngajak kulineran di Pasar Ngasem. Mau nyobain makanan-makanan jadul.
Cuma nggak tahu ya, lihat besok pagi aja lah. Mau jam berapanya, sebisanya aja jam berapa enaknya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Menyusuri kota Jogja malam hari ini. Seperti apa? Teman-teman yang di depan kita Saidan ya. Saidan jadi mungkin buat teman-teman yang ngefans sama Sejidok yaitu basecampnya tuh di situ. Di bawah. Ini domanan itu tepatnya. Merah, 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 merah. Kondisi Jogja saat ini ya berbeda banget ya sama kayak dulu. Jadi baginya Malioboro-nya jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa kayak dulu tuh kan bisa dua jalur. Kalau sekarang itu masih satu jalur dan mungkin lebih rapi sih. Tapi yang agak sulit tuh masalah parkir. Karena oleh gitu di sini juga saat ini diterapkan beberapa jalan diterapkan dengan satu arah. Jadi kalau misalkan kita nggak hafal-hafal daerah sini nih, kalau mau muter balik ya lumayan jauh. Biasanya kita kan nih kalau misalkan ke 0 kilometer parkir motor atau mobil tuh di dekat 0 kilometer sini di sebelah kiri, di seberang BNI. Atau di sekolah apa ya, ada tuh di depan sekolahnya tuh. Masuk di sekolah tuh biasanya kalau libur lebaran atau tahun baru tuh dijadikan kantong parkir juga. Ya, tapi begitulah dengan harga parkir yang mungkin nggak resmi, jadi parkir-parkir dadakan. Sekarang jam 11.39. Kondisi Jogja sih masih ramai sih jam segini ya. Karena apa mungkin udah masuk weekend juga. Saya nggak tahu. Hah? Apa? Dari sebelah kanan kita Taman Pintar teman-teman. Nah biasanya kalau parkir tuh, nah di sebelah kiri nih dulu jadi lahan parkir. Ini depan 0 kilometer masih ramai ternyata. Masih sangat ramai. Oh lagi acara juga tuh. 3 meter, 1 meter. 110 nih belok kanan. Oh ini depan ke kanan. Sudah kanan. Jalan Bayangkara. Ke kanan. 260, 200 meter lah ke kiri. Nah, ini kalau depan tuh. Nah, tuh di depan tuh pabrik Bapia Patok 25. Jadi dapat banget yang dapat juga sama Bapia Patok. Dan ternyata di sini tuh banyak ya. Oh, di sini kampung. Jadi banyak sini nih pabrik-pabrik Bapia tuh.
Dingin, dingin, dingin. Dua ratus meter. Belok kanan. Namanya apa yang? Apa? Apa? Ini, kanan ini. Pabrik. Hah? Oh, ini Red Doors. Ya? Red Doors, Pak. Red Door, Red Door. Sudah pakai aplikasi belum? Udah. Udah. Jalan. Oh, dan. Mau tahu? Coba masuknya lewat mana? Nyalain aja, Jo. Selamat pagi teman-teman. Hari Sabtu, tanggal 11, kita mau sarapan nih di Pasar Ngasem nih. Kita dari penginapan, sekarang jam 7. Jarak dari penginapan ke Pasar Ngasem tuh sekitar 1 kilo. Jadi sekitar ya 5 menitan lah kalau bawa motor. Cuaca Jogja saat ini memang sangat-sangat sejuk. Pagi ini di 25 derajat. Dan kalau di kalau diperhatikan nih, kita tadi udah beberapa kali ketemu dengan bus-bus wisata yang baru sampai dari luar kota. Eh, Gimana keadaan jalan menuju Pasar Ngasem? Ini kita berada di perempatan Kiai Wahid Hasyim. Lurus ya. Ambil kanan. Nah ini di depan tuh eh, apa namanya, Taman Sari. Sekarang Taman Sari nih. Enggak, masuk mana? Enggak, ngapain? Nah kita ambil ke kiri. Bundaran ini ambil ke kiri kita. Oke. 800 meter. Oh ya, dan ternyata di penginapan kita itu disebut Kampung Bakpia karena memang di sekitar lingkungan situ banyak terdapat pabrik bakpia
Nah, kita ambil kanan nih. Kanan boleh nggak? Oh, boleh. Oke. Iya. Nah, di situ banyak beca-beca. Nah, ini banyak kebanyakan plat-plat B dan nah ini mungkin ya mereka ini pada mau ke sana nih. Pasar Ngasem ini. Parkirnya udah sampai sini tuh. Tuh. Nah, ini orang-orang ini pada parkir tuh. Nah, itu depan Pasar Ngasem udah. Ya, jadi nggak tahu ya karena viral ya. Lalu sampai polisi kita parkir ya di mana. Ternyata sangat ramai. Kita coba cari parkir motor ya. Oh, suasana kanan sih bisa ya, kanan kiri bisa tuh. Mana ya? Mana? Sebelah kanan kali ya? Kanan yang masih sepi. Iyalah, karena viral itu. Coba kita parkir. Ya di dalam nyari. Hah? Iya. Sono loh. Itu sih. Soto. Tanpa ada nunggu video. Yang ini loh. Panjang banget. Panjang banget. Sekarang pilih lagi mbak. Ya mau. Kaitan sama apa sih? Kita rasa ini. Yang nantinya Ini 100 kan? masalah di situ antrinya panjang banget. Mana dia ya? Sama yang tadi ya? Ya nggak tahu ya kita mau cari apa. Karena lumayan panjang banget. Ini apa ekonom? Kelas ininya. Iya, iya yang ada budget. Boleh pecah apa, Mak? Yang Jadi kasih Saya dari sini apa namanya dua aja. selisih the power of viral ya, sosmed ya, the power of sosmed. Kan keadaannya kayak gini, teman-teman. Nggak tahu Mbak Dian mau sarapan apa, bingung dia. Naik situ tuh, coba sini. Udah kita keluar aja. Kamu beli kopi. Ya kita lihat. Cari di sini aja. Tuh kayaknya ada tuh warung nih.
Ini. Ada nggak itu? Oh, nggak ada ya. Coba ke atas ya. Kita mau cari sarapan apa, ntar kita info lagi deh. Ya di sana aja ya. Kamu habis ini mau kemana? Cari tempat lain ada kan pasti. Hah? Mesti di sini. Di mana? Nggak mesti di sini, di Keraton juga ada kan? Ya udah mau sana. Iya. Ya udah sana aja. Ya karena posisi weekend hari ini dan udah terlanjur viral ya, jadinya ya resikonya kayak gini. Overload. Tuh, parkiran aja sampai tumpah-tumpah. Oke, kita rencana tuh mau ke alun-alun aja. Alun-alun paling nyari kopi. Ya kita let's go. Oke teman-teman, kita cari ya, cari tempat aman. Nah itu Taman Sari itu ke diri tadi itu ya. Kita mau ke alun-alun aja katanya nyari kopi lah. Oke, nanti kita update lagi teman-teman gimana keadaan alun-alun Yogyakarta pada hari ini. Jadi tadi kalau di Pasar Ngasem kita balik lagi ke arah tadi ya, terus kita ambil kanan. Ini depan udah alun-alun. Tahu kemudian mau ngapain? Ya kita ikut aja. Gimana ya. Udah sampai alun-alun teman-teman. Dan ternyata di sini apa namanya ada kalau apa namanya? Kamu mau di mana? Oh, iya. Mana? Oh, itu udah nggak boleh tuh. Pendistribu apa namanya? Kayaknya juga itu diperbaikin tuh. Yang dulunya rumput, terus emang buat umum sekarang kayaknya nggak boleh. Apa gimana ya? Nggak ngerti ya. Mau sarapannya apa tuh? Aduh, kalau tempat kopinya ada nggak? Ada kali ya sono ya. Udah turun.
Jadi gini kondisi alun-alun Keraton Yogyakarta saat ini teman-teman. Jadi sekarang tuh udah ada pagernya ya, pagernya. Yang dulu di sini tuh kapan aja bisa buat apa masuk ya, bisa dijadikan tempat nongkrong. Tapi sekarang udah dipagerin, dan dulu tuh sini rumput tanah nih, cuman kayaknya sekarang udah diganti pasir nih. Ya yang pasti semakin rapi sih, cuman nggak tahu ya. Jadi ya perbaikan sini cukup banyak. Semoga kedepannya Jogja makin maju ya. Jadi kita sarapan dulu ya. Sarapannya jadinya di alun-alun kan ini namanya. Ya. Sarapannya jadinya di alun-alun karena di pasar Karangasem semua antri, dan bubur yang viral itu mengelilingi si penjual yang antrinya. Jadi kita sarapan bubur aja lah. No. Alun-alunnya di belakang kita, di depan. Yuk, sarapan. Oke, teman-teman, setelah sarapan tadi kita di alun-alun ya, Alkit Yogyakarta. Sekarang kita mau ke Malioboro. Mbak Dian mau cari pesanan-pesanan dah tuh. Nanti habis ini kita bakal cabut ke Dieng, tapi kita cuma lewat aja ke arah Tegal. Jadi rencana hari ini kita sampai Tegal, terus besok pagi kita balik ke Jakarta. Oke, yuk kita lanjut. Kita cari parkiran motor dulu nih di 0 km ini. Biasanya sih di sini sih ada sih. Di sekolahan ini nih. Nah, ada tuh. Parkir umum R2. Oke, kita masuk sini. Parkir dan tol IR. Oke, sini. Oke. Jauh yuk, yuk nyebrang. Oke teman-teman, keadaan 0 km pagi ini jam 9 ya. Cukup ramai di sini, mungkin ada acara tuh. Atau kapan. Adanya seperti ini, kita mau cari titipan-titipan. Oke, seperti ini. Ada kota Jogja pagi ini. Ada foto box, botan, kota Jogja, kota baik batik dunia. Ini kayaknya ada acara ya. Ih, kamu mah aku udah pakai sepatu, kamu pakai sandal jepit. Gambar ada berangkat di sini. Ayo bergabung. Ayo. Berapa? Satu. Ya, kita. Barteknya berarti kan? Oh iya. Ayo. Lanjut. Ayo. Ditanda. Satu. Iya, betul. Makanya kita harus tarikan lagi. Ekornya masih tetap ibu baju kuning ya. Bu siapa Bu namanya? Ibu namanya siapa? Bu Ira. Oke, ekornya masih di Bu Ira. Sama bapak siapa tadi? Hilang bapaknya. Bapaknya mau hilang. Pak dia di turun. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, empat, lima. Sampai Rabu. Ya udah Boleh. Larangan. Ini si turun di tengah mati. Ayo. Kita tunjukkan yang pun ini bisa. Ayo. ya.
Sepertinya teman-teman kondisi kota Jogja pagi cukup ramai. Jadi di sini banyak apa ya? Tadi kita ada belajar gambar, free gratis. Di sini ada lompat tali, dan di sini juga ada gambar. Gambar juga ya, kalau salah. Oh ya, gambar juga. Nah, di sini ada nih? Foto. Gimana keseruan kita di Jogja ini? Kita mau coba cari titipan-titipan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya teman-teman, kita berada di Pasar Beringharjo. Nah, keadaannya kayak gini. Pagi-pagi udah ramai banget, masya Allah. Nah, di sini yang gudangnya baju, rata-rata baju sih di sini ya. Batik-batik, daster. Oke. Nanti yang seru-seru nanti kita update lagi ya. Let's go. Don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound, the population getting by, crossing the county line, ways back to good old days. The same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky. Always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name, or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Oke teman-teman, mungkin video perjalanan dari Pacitan ke Jogja dan kita explore di Jogja ini kita akhiri sampai di sini aja. Jadi gimana kelanjutan dari Jogja menuju Dieng? Seperti apa perjalanannya? Nanti di video selanjutnya ya. Yang pasti kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel kita, yang udah setia. Yang pastinya kita juga mau doain buat teman-teman sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, yang pastinya berkah melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This big world will always change, but the small town will stay the same.